Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Bapak, saya perawat Artika Wulandari yang berjaga pada shift pagi hari ini di Tangsel Kenanga. Saya di sini bertujuan untuk mengklarifikasi kembali terkait rencana tindak lanjut pengobatan Bapak terkait hasil laboratorium yang kemarin disampaikan oleh dokter. Sebelumnya, apakah saya diperbolehkan untuk mengecek gelar identitas Bapak? Permisi ya Bapak, bisa disebutkan nama lengkap dan juga tanggal lahir? Saya Joko Purwanto, lahir tanggal 17 Mei 1975. Ya, betul sekali. Bapak, kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, saya mohon izin untuk menjelaskan berdasarkan dari gejala yang Bapak rasakan saat ini, apakah Bapak berkenan? Boleh saja nurse menjelaskan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nurse, saya heran dengan diagnosa dokter. Kenapa dokter mendiagnosa saya kanker darah? Karena saya nggak ada gejala apapun, saya sekarang baik saja begini. Saya memahami terkait kondisi yang Bapak alami saat ini. Gak apa-apa kalau misalkan Bapak merasa marah dan juga belum mempercayai terkait hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan dokter kemarin. Maka dari itu kehadiran saya di sini ingin membantu menjelaskan kepada Bapak. Nggak mau nurse, saya nggak mau menjalani pengobatan yang rumit ini. Nurse dan dokter itu hanya melebih-lebihkan saja. Saya buktinya saya sehat kok sekarang. Bapak, saya mengerti terkait kondisi Bapak sekarang ini seperti apa. Tapi agar Bapak bisa merasakan jauh lebih tenang, ada baiknya Bapak bisa secara perlahan untuk mencoba menerima terkait kondisi saat ini sembari saya jelaskan nantinya akan seperti apa. Kemudian Bapak juga harus lebih semangat dalam menjalani hidup. Solusinya dengan menerima segala suatu kondisi apapun yang terjadi saat ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran hidup yang lebih bermakna. Kemudian saya mohon izin untuk menjelaskan ulang terkait hasil pemeriksaan laboratorium kemarin ya Bapak. Di sini untuk hasilnya itu dikatakan bahwa sel darah merah Bapak itu rendah. Maka itu Bapak merasakan lemas dan juga Bapak itu terlihat pucat dikarenakan suplai oksigen di tubuh Bapak itu berkurang. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa trombosit Bapak itu rendah di angka 87.000 per mikroliter, yang itu beresiko terjadinya perdarahan dan itu mendukung gejala Bapak juga yang saat ini Bapak rasakan, yaitu memar di seluruh tubuh. Kemudian di sini dikatakan bahwa leukosit muda Bapak atau sel darah putih Bapak itu termasuk tinggi, yaitu di angka 38.800 per mikroliter. Dibanding angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan sel yang sudah matang. Kemudian Bapak ternyata juga mengalami anemia berat, yaitu dengan hemoglobin di angka 7,4, yang menandakan bahwa Bapak mengalami gangguan pada produksi sel darah merah. Untuk leukemia yang Bapak alami itu termasuk ke dalam jenis LMA atau leukemia myeloid akut, yaitu keganasan pada sel darah putih yang mengakibatkan pada gangguan sumsum tulang belakang Bapak yang sering terjadi pada rentang usia dewasa dan juga lansia. Apabila tidak segera diobati, itu dapat mengakibatkan kondisi yang fatal Bapak dan mengancam jiwa. Maka dari itu, biasanya pasien yang mengalami gangguan sumsum tulang belakang itu akan menimbulkan gejala seperti adanya memar di seluruh tubuh dan juga adanya perdarahan. Saya dengar semalam dari perawat yang jaga shift sebelumnya, Bapak mengalami perdarahan di bagian gusi ya? Nah, Bapak, komplikasi perdarahan seperti yang Bapak alami itu biasanya sering terjadi pada pasien yang mengalami leukemia myeloid akut dan bisa menjadi faktor atau penyebab utama kematian pada pasien dikarenakan trombosit pasien tersebut itu termasuk rendah, dan juga trombosit Bapak ini tadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium itu juga termasuk rendah Bapak. Padahal saya merasa diri saya baik-baik saja. Kenapa saya harus menjalani pengobatan yang sangat rumit ini? Lagian pula tidak ada yang peduli dengan kondisi saya saat ini. Saya memahami terkait perasaan Bapak saat ini, perasaan seperti putus asa maupun perasaan seperti tidak ada yang memperdulikan Bapak. Tapi Bapak, saya pernah diberikan pesan oleh seseorang bahwa kita hidup di dunia ini bukan tanpa alasan. Kita hidup di dunia ini ditakdirkan untuk bertemu dengan banyak orang. Mungkin beberapa orang itu mengecewakan kita, atau menyakiti kita, atau bahkan membuat kita bahagia. Bahkan mungkin di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Bapak juga. Lalu setidaknya Bapak memiliki sedikit alasan untuk tetap melanjutkan hidup Bapak, untuk bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana.
Dan juga saya berharap agar Bapak itu bisa lebih bahagia dengan pilihan yang membuat Bapak lebih bahagia ke depannya. Jadi, sebenarnya apa yang Bapak inginkan? Saya ingin pulang ke kampung halaman saya. Saya ingin tinggal di sana bersama kedua orang tua, dan saya ingin merawat orang tua saya karena orang tua saya sudah sepuh. Karena ketidakajuan saya jadi mengabaikan mereka. Karena keputusan Bapak ingin menemui kedua orang tua Bapak, kalau begitu agar Bapak bisa cepat pulih, apakah Bapak bersedia untuk melanjutkan pengobatan? Bersedia. Keputusan yang sangat bijak Bapak. Saya senang sekaligus lega mendengarnya. Kalau begitu, saya dan juga dokter jadwalkan untuk pengobatan dan pemeriksaan selanjutnya, nanti akan saya berikan info konsen yang nantinya akan Bapak isi dan juga Bapak tanda tangani sebagai bentuk persetujuan Bapak dalam melanjutkan pengobatan. Kemudian Bapak, di sini ada rekomendasi pengobatan dari dokter, yaitu kemoterapi konvensional dengan sistem 7+3, yaitu nanti hari pertama sampai hari ketiga itu Bapak akan diberikan kombinasi pengobatan dengan kandungan antrasiklin dan sitarapin. Kemudian nantinya di hari keempat sampai di hari ketujuh itu hanya diberikan dosis obat dengan kandungan sitarapin saja. Obat tersebut berfungsi untuk membunuh serta menghentikan leukosit yang berada di sumsum tulang belakang Bapak. Apakah ada efek sampingnya, Nurse? Kalau efek samping itu pasti selalu ada Bapak. Efek sampingnya itu nantinya beresiko terjadinya toksisitas atau keracunan pada nanti terjadinya radang pada saluran pencernaan Bapak seperti mual muntah, dan juga adanya resiko kardiotoksisitas atau terjadinya gagal jantung. Bapak tidak memiliki riwayat gagal jantung, Nanti Bapak tenang saja, dari kami akan ada proses dalam pemberian obat dan juga dalam tindakan. Jadi nanti diharapkannya dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Baik, Nurse, saya akan mempertimbangkan untuk pengobatan tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas keputusan Bapak yang sangat bijak. Semoga setelah dilakukannya pengobatan, Bapak dapat kembali berkumpul dengan kedua orang tua Bapak dan juga kondisi kesehatan Bapak dapat pulih secara perlahan-lahan. Kalau begitu, saya akan pergi dahulu ke nurse station untuk mengambil info konsen yang akan diberikan kepada Bapak. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih. Kalau begitu, saya mohon izin pamit ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.